Apalagi Tarim, negara 1000 wali. Wali dari mana? Aneh, kok ada sekarang wali yang berdoa di Tarim, Tarimnya tetap gersang, tetap miskin, perang yang tidak berhenti, antaranya negeri 1000 wali. Kok bisa-bisanya ada wali yang berdoa sama Allah 1000 jumlahnya, enggak dijabah? Kan aneh. Kenapa VOC memberikan sekarang gelar Habib? VOC bekerja sama dengan Utsman bin Yahya, sang pengkhianat NKRI, diberikan gelar Habib ini untuk menuduhkan, menghancurkan otoritas para kiai, para ustadz, para ajengan, para gus, para raden mas yang sudah punya sekarang pabrik-pabrik segala macam, punya perkebunan kelapa sawit, punya sawah hektaran. Untuk menuduhkan otoritas mereka, maka dimunculkanlah nama Habib untuk mengambil hasil-hasil panen mereka. VOC nyuruh Habib ini, sono ke rumahnya lurah anu, raden mas anu, kiai anu, diambillah setoran dari mereka. Jadi pendawiran itu sudah ada di zaman VOC kepada kiai-kiai kita semua. Kiai yang maju siapa? Itulah Habib itu. Jadi jelas mereka itu adalah jongos-jongosnya penjajah Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Haji Alawi Nurul Alam berkali-kali mengatakan kalau kota Tarim bukan kota istimewa, sebagaimana Habaib selalu mengagung-agungkan. Buktinya sampai sekarang pun kota Tarim, negeri Yaman, termasuk dari negara terbelakang dari peradaban dunia, sering perang, buminya tandus, dan lain sebagainya. Menurut Kiai Haji Alawi Nurul Alam, kalaulah Habaib menganggap kota Tarim seperti kota surga, segalanya ada di sana, dan seluruh doa-doa dikabulkan, silahkan pindah ke sana. Jangan tinggal di bumi Indonesia, tinggalnya di sana sampai mati. Kalau pengen berdoa, minta ini, ya berdoa saja. Katanya kalau setiap doa itu diijabah di sana. Pindah ke sana, jangan tinggal di Indonesia. Lebih lanjut, Kiai Haji Alawi Nurul Alam juga membongkar persekutuan VOC penjajah Belanda dengan oknum Alawi Utsman bin Yahya untuk kepentingan politik dan pemerasan bagi bangsa Indonesia. Bahkan dikatakan oleh Kiai Haji Alawi Nurul Alam, kalau pemberian nama Habaib diberikan oleh VOC untuk membedakan antara kiai pribumi yang saat itu berjuang melawan Belanda dengan oknum Habaib yang menjadi antek-antek Belanda saat itu. Artinya bergabung kepada penjajah Belanda untuk kemudian melakukan pemerasan terhadap pribumi itu sendiri. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak komentar penjelasan dari Kiai Haji Alawi Nurul Alam. Mari kita simak dalam video berikut ini. Negara pembantaian. Ini sejarah sudah dibolak-balik lagi itu kita ini. Nggak ada ceritanya, apalagi Tarim, negara 1000 wali. Wali dari mana? Aneh, kok ada sekarang wali yang berdoa di Tarim, Tarimnya tetap gersang, tetap miskin, perang yang tidak berhenti antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu kampung dengan kampung yang nggak pernah berhenti dari dulu sampai sekarang. Katanya negeri 1000 wali, kok bisa-bisanya ada wali yang berdoa sama Allah 1000 jumlahnya, enggak dijabah? Kan aneh. Wah tuh, coba ya, jangan terlalu jelas Pak, jangan, maksudnya ya kita nggak perlu menghina mereka karena mereka sudah terhina gitu, sudahlah. Kita bicara data, nggak setuju silahkan bantah saya dengan data, jangan pakai narasi dan fitnah. Kalau sekarang bicara data, bicara fakta, dibantah dengan narasi dan fitnah, artinya mereka memang orang-orang yang tidak menghargai ilmu pengetahuan. Coba sekarang Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binabin fatabayyanu antusibu biqauman bijalatin fatusbihu alama fa antum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang pada kamu siapa? Orang-orang fasik membawa sebuah berita. Apa perintah Allah? Binabin fatabayyanu, pakai waw dan alif mulazamah, bukan cek dan dicek.
tapi riset atau penelitian secara terus menerus. Jadi untuk mengetahui sekarang berita yang dibawain oleh orang fasik atau tidaknya dengan cara apa? Cuman satu jawabannya Kiai, riset dan penelitian. Baru kita tahu ini fasik atau enggak dalam berita yang dibawanya dengan cara apa? Riset atau penelitian. Kalau tanpa riset dan penelitian, Allah justru khawatir kamu akan membinasakan sebuah kaum bijahalatin atas kebodohan kamu. Jadi orang yang pinter itu dalam Islam orang yang melakukan riset dan penelitian, bukan pakai zon. Makanya agama Islam adalah agama ilmiah. Coba kita perhatikan di Eropa, jutaan orang masuk Islam. Kenapa? Buat mereka Islam adalah agama yang paling logis, agama yang paling ilmiah. Ini orang-orang Nasrani Pak bilangnya, orang-orang non Muslim. Islam adalah ajaran dan agama yang paling logis, masuk akal, agama yang paling ilmiah. Kita orang Islam sendiri tidak mau belajar ilmiah, malah pakai zon. Wih, ngaco ini bener. Wah, ini kiai-kiai kita mah nggak ada urusan. Kiai mau punya modis 10.000, kalau salah masalah aja udah. Memangnya mereka nabi bisa benar semua? Mungkin dalam bab yang lain mereka benar. Kita khidmat, kita ta'diman wa takriman. Tapi urusan ini nggak bisa pakai zon Kiai. Nasab ini ilmu pasti, karena ada urusan dengan hak waris, urusan dengan warisan. Betul Kiai? Ilmu pasti nasab itu, ilmu matematika. Pohon aja punya DNA, jangan manusia. Pohon punya DNA. Kalau pohon salah, DNA-nya salah, buahnya pasti salah. Nggak mungkin semangka keluar Pak, mustahil. Pohon mangga ya DNA-nya ya mangga, kelapa ya kelapa. Nggak ada Pak sekarang pohon kelapa kayak pohon toge segini tingginya, nggak ada. Yang segini gini itu namanya pohon toge, bukan pohon kelapa. Pohon kelapa DNA-nya kelapa, buahnya pasti kelapa, nggak mungkin toge. Ini orang ngaku turunan Nabi, kelakuan kayak itu. Nggak mungkin dia punya DNA Nabi, nggak begitu loh. Dajjal itu artinya pembohong. Saya itu sedang buat buku yang ketiga dan keempat, insya Allah mungkin Januari lah kita cetak, itu lebih tajam lagi datanya. Jadi judulnya ya sopan-sopan aja, judulnya mah konspirasi Dajjal dan kesesatan Ba'alawi di Nusantara. Kan sopan sama judulnya tuh. Karena ini kita bukti sudah masuk dalam bab akidah, dan saya buktikan Ba'alawi serakidah bukan Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita akan kutipkan ambil dalam kitab-kitab primer mereka. Kita nggak pakai fitah-fitahan kita mah. Kitab mereka yang kita pakai. Nih kitabnya saya bilang. Makanya jangan aneh. Kalau Bahar bin Smith bilang hada thariqatul alawiyah. Ini thariqatul alawiyah. Ya kitabnya memang begitu. Ada kasta, penisbatan pada kasta, merasa paling tinggi. Gimana ceritanya? Kan dalam sebuah riwayat yang masyhur, an Abi Nadrah radhiyallahu anhu wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi khutbati fi ausatil tasyrik. Beliau berkhutbah di pertengahan hari tasyrik. Nabi Muhammad bilang begini, ya ayuhan nas ala inna rabbakum wahid, ala inna abakum wahid. Wahai segenap manusia, kepada sahabat, sesungguhnya Tuhan kalian satu. Dan ingatlah, sesungguhnya leluhur kalian satu. La fadla li ajamiyin al arabiyin. Tidak ada keunggulan antara orang-orang ajam atas orang Arab. La arabiyin li ajamin. Tidak ada pula keunggulan antara orang Arab atas orang ajam. La ahmar wal aswad. Nggak ada juga keutamaan orang yang berkulit merah, maksudnya orang-orang Eropa atas orang-orang yang berkulit hitam. Wala ahmar wal aswad illa bitaqwa. Begitu pula nggak ada istimewaan orang-orang yang berkulit hitam atas orang yang Eropa kecuali takwa. Nggak ada suku bangsa, nggak ada negara, nggak ada orang Jawa sekarang sukunya lebih mulia dibandingkan orang-orang Bugis. Nggak ada suku orang Bugis lebih mulia dibandingkan orang-orang Papua. Nggak ada sekarang orang-orang Makassar lebih mulia dibandingkan orang-orang Bali. Nggak ada, semuanya berhubungan dengan suku, itu nggak ada. Islam mengajarkan kesetaraan. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Kok bisa sekarang ada sebuah kelompok membuat kasta atas nama Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kanjeng Nabi Muhammad diturunkan salah satunya untuk menyamakan bahwa manusia semua sama di mata Allah, Kiai. Nggak ada bedanya. Suku manapun nggak ada pengaruh buat Allah. Yang penting itu adalah ketakwaan. Inilah yang disebut dalam Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Boleh beda tapi satu. Kita ini satu harkat, sederajat. Suku manapun boleh jadi presiden, boleh jadi direktur, boleh jadi menteri. Karena semua ruh dalam Al-Quran dan hadis sudah ada dalam Pancasila. Makanya kita bela Pancasila, bela NKRI, bela Bhinneka Tunggal Ika, bela ulama-ulama pribumi. Coba bayangkan, sampai ada fatwa mengeluarkan oleh mereka bahwa Ba'alawi haram menikahi wanita pribumi. Betul? Memangnya ibu-ibu kita tempo dulu salah apa, Kiai? Salah apa? Sampai haram dinikahi? Mereka lupa, Kanjeng Nabi itu punya istri itu 3 dari suku Yahudi dan 1 dari Kiptiah Mesir. Itu jelas sejarahnya. Nabi Muhammad punya istri banyak, 3 suku Yahudi. Ila bitakwa, ya kalau takwa mah ya dikawin baik Kanjeng Nabi Muhammad. Ini orang Mesir, Al-Kiptiah, nyambung pada Fir'aun, nggak ada urusan dengan Fir'aun Nabi Muhammad mah. Kalau soleh ya dinikah aja. Kalau sekarang ada ucapan haram menikahi wanita pribumi, seolah-olah wanita pribumi kita ini nggak ada harganya di hadapan mereka. Ini kan sebuah penistaan terhadap ibu-ibu kita semua, penistaan terhadap wanita Nusantara. Mereka ini sebetulnya lahir di mana, makan di mana, dapat uang di mana? Kok bisa-bisanya menjajah sekarang kita di negara Indonesia? Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kita harus betul-betul merdeka dari penjajahan intelektual dan penjajahan spiritual yang mereka lakukan dari mulai tahun 1836 dengan datangnya VOC. Kenapa VOC memberikan sekarang gelar Habib kepada mereka? Tahu nggak jawabannya, Kiai? Ini politis, sangat politis. VOC bekerjasama dengan Utsman bin Yahya, sang pengkhianat NKRI, diberikan gelar Habib ini untuk menuduhkan, menghancurkan otoritas para kiai, para ustadz, para ajengan, para gus, para raden mas yang sudah punya sekarang pabrik-pabrik segala macam, punya perkebunan kelapa sawit, punya sawah hektaran. Untuk menuduhkan otoritas mereka, maka dimunculkanlah nama Habib yang membawahi, jadi paling atas Habib ini mengalahkan yang namanya kiai, ajengan, gus, raden mas, tumenggung, semua kalah oleh yang namanya Habib. Nah, untuk mengambil hasil-hasil tanen mereka, VOC nyuruh Habib ini sono ke rumahnya lurah anu, raden mas anu, kiai anu, diambillah setoran dari mereka. Jadi pendawiran itu sudah ada di zaman VOC kepada kiai-kiai kita semua, kiai. Yang maju siapa? Itulah Habib itu. Jadi jelas mereka itu adalah jongos-jongosnya penjajah Belanda. Sekarang anak cucunya yang nerusin, dan kita masih juga enggak sadar. Kalau bukan kita sekarang yang berani melakukan perlawanan, lalu siapa lagi, Kiai? Apa kita mau selamanya negara kita dijajah oleh mereka, begitu maksudnya? PBNU bungkam, PWNU, PCNU bungkam semua. Makanya kita ini mewakili Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena kiai-kiai kita banyak yang bungkam, kita yang speak up, kita yang ngomong, dan kita yang akan mengeluarkan fatwa untuk mereka. Kita nggak peduli dengan MUI, kalau perlu MUI kita kasih fatwa nanti. Ya, apa kerjanya? Lembaga resmi loh MUI ini. Mana suaranya untuk kita? Mana suaranya untuk NKRI? Mana suaranya untuk Pancasila? Mana suaranya? Ada nggak? Nggak ada. Dan satu-satunya lembaga ulama yang uangnya tidak boleh diaudit adalah MUI. Loh, saya bilang, MUI sudah jadi lembaga maksum sekarang? Hah? Sudah jadi lembaga malaikat sampai keuangan tidak boleh diaudit? Harusnya dia muncul. Hei Bapak KPK, Bapak BPK, tolong periksa dong keuangan kami. Itu keren kalau MUI berani. Cuman berani enggak ya kira-kira? Itu kan pertanyaan besar buat kita. Kita nggak pernah tahu. Dapat uang jor-joran dari pemerintah, dipakai buat apa? Kita nggak tahu juga. Kerjanya apa sih?
Cuman bikin surat halal aja. Kita juga bisa yang begitu mah, nggak butuh MUI kita mah. Jangan salah, kita adalah pejuang dan petarung Nahdlatul Ulama. Kita sedang membangun dan mendekatkan kembali marwah Nahdlatul Ulama seatas-atasnya. Jadi kalau di Jawa Barat sudah ada sekarang di klaster kiai sekarang orang NU, ya NU mana? NU PWI atau NU Balawi sekarang. Harus jelas dulu, harus jelas bah. Nggak seenaknya. NU ya ntar dulu NU mana? NU PWI Wali Songo atau NU Balawi? Balawi ini, oh hati-hati tanda serunya banyak ini. Kita berjuang dengan penuh kekompakan, kebersamaan, mengadakan acara dengan modal sendiri, betul mbah? Nggak pakai anggaran kita mah, seada-adanya aja. Kalau bukan karomah para wali, lalu karomah siapa habis kita berkumpul? Semua zuriat, Wali Songo Nusantara tiba-tiba kompak semua. Sebentar, 1 tahun langsung meledak. Makanya mereka betul-betul ketakutan Balawi ini. Sangat ketakutan. Karena itu tolong hati-hati. Saya pesan sama semua. PWNI Laskar Sabila sedang digembosi langsung dari dalam. Agar cepat runtuh, cepat bubar. Mereka sudah haredang, sudah gerah dengan gerakan kita. Kalau PWI-nya sekarang bubar, mereka bakal muncul lagi. Makanya daripada mereka muncul lagi, ya sudah kita tenggelamkan saja sekalian. Haredang, biar haredang aja mereka, biar keringetan terus. Ya mbah. Penjelasan dari Kiai Haji Alawi Nurul Alam yang menyangkut mengenai pemberian gelar Habib yang ada hubungannya dengan VOC penjajahan Belanda kala itu, ini dikatakan gelar Habib itu pemberian dari VOC Belanda. Apakah benar? Ini tentu saja menimbulkan kontroversial dari kalangan pemerhati sejarah. Apakah benar gelar itu diberikan oleh antek-antek Belanda itu? Nah, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan penjelasan dari Kiai Haji Alawi Nurul Alam yang barusan kita simak videonya, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.